Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita memasuki pembelajaran terakhir ya. Lebih tepatnya Bapak singkat ya, padatkan materi untuk pembelajaran 5 dan 6 ya hari ini sekaligus. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal mengenai demonstrasi rangkaian paralel dan juga rangkaian seri ya. Kemudian juga kalimat baku, kalimat efektif. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan mengenal mengenai penemuan ya, penemuan berikutnya. Apa saja itu? Simak baik-baik videonya. Olahraga sangat baik bagi kebugaran tubuh, terutama organ jantung yang bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh ya. Jadi ya, acungkan tangan bagi kalian yang suka berolahraga, baik itu main sepak bola, baik itu olahraga yang lainnya ya, jogging dan lain sebagainya. Olahraga itu memang sangat baik bagi kebugaran tubuh. Olahraga itu membuat tubuh menjadi lebih sehat, tidak mudah sakit ya, tidak mudah sakit. Salah satu olahraga favorit itu yang disukai ya di dunia adalah bola voli. Tentunya kalian pasti mengenal apa itu permainan bola voli, bagaimana cara memainkannya. Nanti lebih jelas dijelaskan oleh guru olahraga saja ya. Tetapi di sini yang Bapak tekankan adalah apa kalian pernah memainkannya? Mungkin di sekitar desa kalian pernah memainkan bola voli ini ya. Permainan dengan 6 orang. 6 orang dalam satu tim ya. Nah, kurang lebih seperti ini permainan bola voli ini menuntut tubuh untuk berlari dan melompat tinggi. Jadi kita itu harus berlari mengejar bola. Jika misalnya musuh itu memberikan smash ya, smash yang luar biasa misalnya, kita harus berlari juga mengejar bola itu. Kemudian juga untuk membuat skor kita harus melompat tinggi lalu melakukan smash di situ ya, atau tipuan-tipuan lainnya. Nah, ini karena tubuh kita itu dituntut berlari, kemudian juga tubuh kita itu dituntut untuk melompat tinggi, membuat otot tubuh, otot kaki kita, otot tangan kita itu berkembang dan tentunya membuat tubuh menjadi lebih tinggi. Nah, jadi kalian yang badannya kecil-kecil ini ya, badannya kurang tinggi, coba kalian memainkan permainan bola voli ya, mudah-mudahan kalian akan menjadi lebih tinggi karena memang tujuannya adalah melatih otot kaki, otot tubuh lainnya juga dilatih di sini. Nah, sekarang sejarah permainan bola voli. Tentunya foto di samping adalah penemu permainan ini ya. Permainan bola voli itu sebenarnya telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi ya. Sejak zamannya bangsa Romawi di sini. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Fußball. Jadi awal mulanya di Jerman, nama permainan itu bukan bola voli tetapi Fußball, bukan volleyball ya. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan William G. Morgan pada tahun 1895. Aturan-aturannya bagaimana ya, lalu pemainnya harus berapa, itu semuanya adalah William G. Morgan. Jadi nama-nama tokoh yang di samping ini namanya William G. Morgan. Nah, Bapak William G. Morgan ini adalah direktur YMCA ya, Young Men Christian Association di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat ya. Mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Minonet. Jadi ada permainan yang mirip dengan bola voli ini, namanya permainan Minonet. Dasar yang digunakan permainan Minonet adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara, artinya bolak-balik memukul-mukul bola ya di udara, tentunya harus melompat. Maka permainan Minonet ini kemudian diubah menjadi permainan bola voli. Ya, sejarah permainan bola voli berikutnya ini adalah
kira-kira bagaimana pertandingan bola voli itu dilaksanakan ya. Kalian bisa lihat ini yang namanya tinggi netnya sendiri, di sini tinggi jaringnya itu berapa meter, sedangkan orang ini bisa melompat, lihat kakinya sampai tinggi sekali ya, berarti ini daya lompatnya sangat hebat. Pantas atlet-atlet bola voli itu semuanya tinggi-tinggi. Kalau kalian melihat turnamen bola voli, pasti atletnya itu tinggi-tinggi karena memang mereka suka lompat. Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Ya, waktu Indonesia belum merdeka, Belanda masih menguasai Indonesia, bola voli itu masuk ke Indonesia. Waktu itu diperkenalkan oleh Belanda. Permainan ini sangat digemari karena keseruannya saat permainan dimulai. Ya, berbeda dengan misalnya permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu mencetak skor itu sangat lama. Ya, mungkin dari 90 menit permainan sepak bola, skornya mungkin 1-0, 2-0, 1-1, 2-2 seperti itu. Tidak terlalu besar ya rata-rata. Tetapi kalau namanya bola voli itu ya, belum 1 menit sudah ada yang mencetak skor, belum setengah menit sudah ada yang smash-nya masuk dan lain sebagainya. Ini sangat seru ya, karena begitu cepatnya skor itu diciptakan, sama seperti permainan bola basket. Nah, berbagai penemuan berhasil diciptakan oleh orang-orang hebat di seluruh dunia. Misalnya penemuan lampu membawa dampak ekonomi yang positif, yaitu manusia bisa berdagang di siang dan di malam hari, sehingga penghasilan mereka meningkat. Penemuan pensil juga membawa dampak ekonomi yang positif, yaitu pedagang yang mudah mencatat hasil penjualannya sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar. Jadi berbagai penemuan itu manfaatnya sangat luar biasa ya, bagi kehidupan manusia supaya memudahkan, termasuk penemuan di bidang olahraga tadi membuat manusia itu menggemari olahraga, semakin suka olahraga. Tidak hanya olahraga berlari, ada olahraga voli, ada olahraga bola basket ya, itu. Di bidang ekonomi membuat kegiatan aktivitas ekonomi itu menjadi lebih lancar. Contohnya ini gambar apa? Pasti kita bisa menebak ya, gambar handphone atau telepon genggam. Handphone yang ada di zaman sekarang itu sudah modern, berbeda dengan handphone pada zaman dulu yang hanya bisa mengirim pesan dan juga menelpon. Kalau sekarang handphone itu bisa melakukan segala aktivitas ekonomi yang ada ya. Dampak di bidang ekonomi sebagai alat komunikasi jarak jauh. Komunikasi untuk siapa, Pak? Ya komunikasi pedagang. Pedagang komunikasi dengan pabrik, pedagang komunikasi dengan perusahaan yang ada, atau pedagang dengan konsumennya. Dalam transaksi itu bisa alat komunikasi. Suatu usaha dapat berkembang tidak hanya di satu wilayah. Akibat adanya handphone, kita itu bisa mengembangkan usaha, misalnya kita bisa membuka pabrik, misalnya pabrik baju di Bandung. Kita juga bisa membuka pabrik baju misalnya di Jakarta. Ya, misalnya tadi ayah mempunyai warung bakso di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Loh, jauh-jauhan bagaimana mengaturnya? Ya dengan menggunakan handphone. Kita tinggal misalnya kalau di Jakarta kita tinggal menelpon bawahan kita atau Pak warung bakso yang ada di Semarang yang milik kita itu bagaimana, lancar tidak, apa ada masalah atau bagaimana, seperti itu. Ini sangat baik bagi perkembangan masyarakat di bidang ekonomi ya, sangat menunjang. Kemudian ada laptop. Ya, laptop atau komputer itu gunanya adalah dapat mendesain suatu iklan. Mendesain itu membuat. Dampak di bidang ekonomi bagi masyarakat itu bisa membuat iklan. Kita bisa membuat iklan untuk menarik ya
menarik minat orang. Misalnya kita mau menjual bakso, bagaimana supaya bakso kita itu dapat diminati orang? Kita harus bisa membuat misalnya spanduk, brosur yang menarik, yang membuat kalau misalnya orang yang melihat bakso yang ada di spanduk kita itu menjadi tergiur untuk menyicipi makanan dari kita ya. Kemudian dapat menjual barang secara online melalui internet. Nah, ini yang sangat booming mungkin sekarang ya. Dapat menjual barang secara online melalui internet dengan bermodalkan laptop. Tetapi dengan bermodalkan handphone saja sebenarnya juga bisa. Tetapi jika menggunakan laptop, kalian bisa mendesain iklannya sebagus mungkin, sehebat mungkin, sehingga penjualan secara online itu akan meningkat. Berikutnya, keberadaan angkutan umum. Angkutan umum itu angkot, dan juga misalnya di sini angkutan barang, di sini misalnya mobil truk ya. Dampaknya di bidang ekonomi adalah sebagai alat transportasi. Transportasi apa Pak? Transportasi makanan, penyaluran misalnya hasil produk kita, penyaluran baju ya dari pabrik ke pasar-pasar itu menggunakan truk, mengantarkan produk berbagai daerah ya ke distributor. Distributor itu adalah penyalur atau bahkan langsung ke konsumennya. Ya, terima kasih sudah menonton video Bapak hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.